Kau nggak tahu, Fendi? Sebodoh apa? Ku bohongi kalau aku punya banyak utang. Dia malah percaya. Dia bahkan pakai semua sisa tabungan dia. Totalnya 1 miliar loh. Terus tahu nggak? Aku pakai uang itu beli anjing buat Kak Gavin. Nomor 36, Fendi. Silakan masuk. Di sini. Dokter Chika. Selamat ya. Fendi, gagal jantung kronismu. Akhirnya dapat jantung yang cocok. Biaya operasi transplantasi jantung sebesar 1 miliar. Syukurlah. Dokter Chika, di kartu ini ada 9,6 juta sama tunai 14 juta. Untung ada yang cocok. Kalau penyakitmu dibiarkan lagi, kau bisa meninggal kapan saja. Beberapa tahun ini, aku kerja siang dan malam demi kumpulin uang ini. Setelah sembuh, akhirnya aku bisa temani Sinta. Fendi, cepat tolong aku. Aku kena masalah. Kenapa? Kenapa lari? Kalian siapa? Pacarmu. Utang 1 miliar sama kami. Cepat bayar. Kalau enggak, aku habisi dia. 1 miliar? Fendi, cepat bantu aku. Selama ini, kau kerja terus. Masa uang segitu pun, kau nggak sanggup. Tapi uang ini... Fendi, jadi bayar biayanya nggak? Dasar cewek asalan. Kalau enggak sanggup, bayar pakai tubuhmu saja. Pas biar aku nikmati sampai puas. Jangan sentuh dia. Akan ku bayar. Total uang di sini ada 1 miliar. Ambil uangnya, cepat pergi dari sini. Pergi sana. Fendi, ternyata kau diam-diam kumpulkan uang sebanyak itu. Kenapa kau nggak bilang? Aku, Cinta nggak boleh tahu. Kalau uang itu untuk transplantasi jantung. Kalau dia tahu, dia pasti akan sedih. Aku berjudi. Cuma mau dapetin uang. Biar hidup kita bisa lebih baik. Tapi kau malah sembunyikan dari aku. Ternyata di hatimu, aku itu nggak penting. Bukan gitu, Cinta. Cinta, maaf. Ini karena aku nggak becus. Aku akan berusaha. Cari uang lagi. Cinta, kau pulang istirahat dulu. Aku mau pergi antar makanan. Oh iya. Bawalah rotinya untuk kau makan. Jangan sampai lapar. Oke. Aku pergi dulu. Nona konglomerat. Terkaya di ibu kota. Acting jadi orang yang punya utang. Mirip juga ya. Cewek cantik kayak pura-pura miskin untuk mainin cowok miskin. Bahkan minta 1 miliar. Cinta, kau mau ngapain? Kak Gavin mau beli hewan peliharaan. Ku pakai uang ini untuk belikan dia anjing. Wah, pakai uang itu beli anjing buat cinta pertamamu? Cuma engkau yang bisa kepikiran cara ini. Meskipun pacarmu itu miskin, tapi dia serius sama kau. Kasihan sekali, tabungan segitu. Langsung dia kasih tanpa ragu ke kau. Iya, Cinta. Kok kayaknya dia beda sama cowok-cowok yang pernah kau pacari? Apa hatimu benaran? Nggak pernah goyah? Suka dia. Jangan bercanda. Kalau bukan karena Kak Gavin tiba-tiba ke luar negeri, aku nggak mungkin pacaran sama kurir. Sisa uangnya untuk bayar kalian saja. Wah, sekali kasih langsung 200 juta. Nona Cinta memang royal. Kau royal ya? Halo, Kak Gavin. Bukannya kau mau beli hewan peliharaan? Aku belikan anjing. Gimana? Dokter Chika, itu operasi jantungnya. Bisa diundur nggak? Aku akan bayar setelah kumpulkan uang. Paling lama seminggu. Oke, aku ngerti. Bukannya uangmu sudah cukup untuk transplantasi jantung? Kenapa masih berusaha gitu? Sehari kerja segitu banyak? Kalau penyakitmu dibiarkan lagi, kau bisa meninggal kapan saja. Soal transplantasi itu, belum ada kepastian. Lagian, Kupikir mumpung aku masih dapat sehat, aku mau kerja sebanyak mungkin. Kalau nanti aku kenapa-napa, pacarku punya sedikit uang,
hidupnya akan lebih baik. Kau baik banget sama pacarmu. Tapi kau juga harus jaga kesehatanmu. Lihat kau. Kau sudah kecapekan. Stubborn kau. Marvin, cepat lihat. Aku ayah, dia ibu. Kenapa? Shinta, apa kau nggak mau jadi ibu Marvin? Mana mungkin? Aku yang beli. Tentu aku ibunya. Bos, keluarkan semua makanan anjing terbaik kalian. Oke. Shinta, nggak perlu boros gitu. Asalkan dari kau, dia pasti suka. Mana bisa gitu? Barang untuk kau. Tentu harus yang terbaik. Yang ini makanan kaleng organik. Ini bagus untuk anjing. Bagus banget. Manusia juga bisa makan. Buka semuanya. Buka semua. Biar anjingnya pilih sendiri. Kok kayak denger suara Shinta? Ini karena aku kelaparan. Shinta nggak ada anjing. Mana mungkin dia ke sini? Anjing kami nggak suka makanannya, tapi sudah dibuka, kami juga sudah bayar, kalian urus saja deh. Itu. Makanan anjing ini boleh kasih ke aku nggak? Ini sudah dibuka. Sayang kalau dibuang. Kalau anjingnya nggak mau, buat aku saja. Jangan deh. Nggak ya, Pak. Manusia juga boleh makan. Uang makanku sudah ku kasih untuk pacarku. Aku belum makan. Oke, kau makan saja. Lagian ini dibeli pacarku. Dia nggak mau lagi. Oke, terima kasih ya. Kau nggak tahu, Fendi? Sebodoh apa? Ku bohongi kalau aku punya banyak utang. Dia malah percaya. Dia bahkan pakai semua sisa tabungan dia. Totalnya 1 miliar loh. Terus tahu nggak? Aku pakai uang itu beli anjing buat Kak Gavin. Ngobrolin apa nih? Seneng banget. Aku udah ngobrol sama sahabatku. Cepat sini cobain. Ini salmon. Katanya sih mahal banget. Tadi malam lewat supermarket. Ada diskon hampir kadaluarsa. Jadi ku beli. Oh iya, Fendi. Siang tadi, pemilik rumah nagih sewa lagi. Oke, aku tahu. Jadi, gimana kalau kau balikin rumah ini saja? Kau tinggal sendiri di asrama karyawan, terus sewa apartemen buat aku? Boros banget. Nggak ya, Pak. Aku ini cowok, sama saja. Tinggal dimanapun. Kau pacarku, mana mungkin ikut aku susah? Ngomong apa sih? Di hatiku, kau sudah jadi suamiku. Sudah seharusnya kita berbagi duka dan suka. Kenapa? Kau nggak enak badan? Nggak ya, Pak. Cepat makan dulu. Aku ke toilet bentar. Penyakitku nggak bisa ditunda lagi. Aku harus cepat cari uang. Kalau nanti tiba-tiba aku meninggal. Shinta gimana? Hampir kadaluarsa pun berani dibelikan buat aku. Nggak takut aku keracunan? Dasar penyakit miskin. Kak Gavin? Kenapa Kak Gavin? Besok acara ulang tahunku. Kau mau datang? Tentu aku mau. Mana mungkin aku nggak hadir di ulang tahunmu? Oke, acaranya di tempat biasa saja. Di villa keluargamu. Oke. Aku akan siapkan acara yang paling meriah. Besok panggilkan 2 pengendara. Ketano nomor 1. Ada persyaratan. Upah tinggi. Besok butuh 2 pengendara.
antar kue ke tanah nomor 1. Persyaratan, bisa bekerja, punya bakat, tahu diri, upahnya 100 juta. 1 juta. Bos, lihat aku. Aku bisa. Aku pernah jualan, pernah antar paket, pernah jadi pelayan. Pengalamanku banyak. Aku serba bisa. Ya sudah, kau saja. Kalau berhasil, dalam sekejap, biaya operasiku terkumpul 1 juta. Belakangan Cinta lagi mau beli tas merek terkenal, harus sisihkan 40 juta untuk beli tas. Halo, kami datang antar kue. Oke, ikut aku. Tahu nggak? Ini tuh rumah nona keluarga Sena. Keluarga terkaya di ibu kota. Kalau dia bisa suka sama kita berdua, nggak usah jadi kurir lagi. Aku sih cuma mau tampil bagus. Jadi nanti, kalau Nona senang, aku bisa dikasih tips. Terus ku simpan semua untuk beli tas buat pacarku. Kok hebat banget? Dikit-dikit istri terus. Ayo, nah, ayo. Kak Gavin, selamat ulang tahun. Cuma selamat. Cium dong. Jadian. Jadian. Lihat Tuan Gavin dan nona keluarga Sena. Benar-benar pasangan serasi. Cinta masa kecil. Memang beda ya. Benar tuh. Semua orang juga tahu. Kalau Nona Sena cinta Tuan Gavin selama bertahun-tahun. Selama ini, Nona Sena kejar Tuan Gavin. Dengan gila-gilaan. Kayaknya, akhirnya sekarang sudah jadian. Aku nggak salah lihat tuh kan? Nona keluarga Sena. Kayaknya pacarku. Kau suruh aku jangan mimpi. Malah kau yang mimpi. Coba bandingkan status kalian. Iya, aku pasti salah lihat. Cinta bilang sejak kecil, keluarganya miskin, orang tuanya cacat, terus dia juga ada adik. Mana mungkin dia nona kaya? Cinta. Ini ulang tahun Gavin. Kenapa kau masih bawa kalung giok yang dikasih cowok itu? Barang murahan kayak gitu. Bisa turunin derajat kita. Kenapa kau belum buang sih? Itu giok yang kukasih ke Cinta. Itu giok yang kukasih ke Cinta. Cinta. Cewek kaya suka cowok miskin? Permainan gitu. Belum puas kau mainin? Iya tuh. Gavin saja sudah pulang dari luar negeri. Kenapa kau masih buang waktu sama kurir makanan itu? Jangan-jangan kau beneran suka dia ya? Pura-pura miskin. Mana mungkin aku sama dia. Cuma karena marah sama Kak Gavin. Siapa suruh Kak Gavin? Tiba-tiba pergi 3 tahun. Tinggalkan aku. Barang murahan gini sama saja. Mau dipakai siapapun. Sana, man. Dasar kurir makanan. Kau gores mobilku. Ganti rugi. Maaf, tadi aku buru-buru. Aku beneran nggak lihat. Jangan banyak omong. Orang miskin. Kayak kalian hidup cuma untuk jadi beban. Ganti rugi 400 juta. Cepat. Akan kuganti uangnya. Kenapa? Kau sok hebat mentang-mentang. Punya mobil mewah. Aku paling benci orang kaya. Kayak kalian. Seenaknya rendahkan orang. Mentang-mentang punya uang. Tadi terima kasih ya. Aku juga nggak ada barang berharga. Giok ini satu-satunya peninggalan nenekku. Buat kau. Aku suka banget. Kau punya pacar? Kayaknya kau baik juga. Kalau kau nggak ada pacar, aku boleh jadi pacarmu. Ternyata ketulusanku selama ini, dan kukira ini cinta. Semuanya cuma kebohongan konyol.
semuanya. Aku ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Beberapa hari lalu, aku lihat video cowok miskin yang diam-diam terekam. Kalian pasti nggak nyangka, dia lagi ngapain? Makan makanan anjing. Dia gila karena miskin ya? Kenapa sampai rebutan makanan anjing? Beneran makanan anjing? Dia terlalu serius. Jadi anjing penjilat. Oh, jadi apa lain kali? Kotoran anjing pun dimakan? Jangan-jangan dia kira bisa bahagiakan Shinta dengan hemat dan makan makanan anjing. Satu tas Shinta bisa buat dia kerja seumur hidup. Cowok kayak gitu, jangan pacaran deh. Kemarin dia hemat untuk belikan aku makanan, dan dia malah Shinta. Jangan-jangan hatimu beneran goyah? goyah. Mana mungkin? Aku jijik banget. Lagian Shinta memang cerdas. Dia pura-pura ngutang. Biar cowok miskin itu kumpul uang bayar utangnya. Dan Shinta langsung pakai uang itu beli anjing buat Gavin. Entah siapa yang sesial itu dikerjai orang kaya. Sial banget. Uang berobatku dipakai buat beli anjing. Aku hemat makan makanan anjing, biar dia makan enak. Dia malah cici. Di hatinya, nyawa aku bahkan kalah dari binatang. Shinta, aku tiba-tiba kepikiran ide yang lebih seru. Coba kau telepon cowok miskin itu lagi, bilang kau utang 2 miliar. Lihat dia mau kasih nggak? Aku bertaruh nggak akan. 2 miliar loh. Bukan 20 juta. Aku nggak percaya. Di dunia ini ada cowok yang sesetia itu. Belum tentu. Dia cuma kurir makanan. Kalau Shinta nggak temani dia main, siapa yang akan suka sama dia? Lihat saja, dia kayak anjing yang nempel Shinta terus. Shinta, coba telepon dong. Kita juga lagi santai. Mainin dia. Lain kali deh. Hari ini ulang tahun Kak Gavin. Jangan bahas dia. Daripada kita jadi kesal nanti. Jangan-jangan kau takut. Takut dia nggak mau. Kalau gitu, Cukup. Ku bilang jangan lakukan hal jijik itu ke dia. Kau nggak ngerti. jijik. Kau juga pernah lakukan ini. Kenapa tiba-tiba peduli? Jangan-jangan kau jatuh cinta sama dia? Mana mungkin? Apa aku serendah itu? Sampai suka sama kurir. Dasar ceroboh. Kau tahu anjing ini semahal apa? Maaf, Maaf. Minta maaf saja. Kalau anjingnya terluka, nyawamu pun nggak cukup. aku sudah periksa, dia nggak apa. Kau cuma kurir. Mana tahu ada bakteri di tanganmu yang nempel di anjingku. Hati-hati. Matamu. Kenapa familiar banget? Lagi-lagi, kurir makanan. Kue ulang tahun pun dirusak sama kurir makanan. Kau buat Tuan Gavin marah. Cepat berlutut. Minta maaf. Aku nggak salah. Kenapa harus berlutut? Karena kalian kaya, jadi bisa seenaknya nindas orang ya. Fendi, kau minta maaf saja. Mereka semua orang kaya. Kita pasti kalah. Kau cuma kurir makanan, beraninya melawan. Oke, hajar dia sampai dia mau sujud. Silat. Kak Gavin, hari ini ulang tahunmu. Jangan marah sama orang yang rendahan gini. Sudahlah. Dasar hina. Tuan Gavin, sudah cukup. Temanku gagal jantung parah. Dia bisa mati. Penyakitan? Iya, uang berobat 1 miliar dia.
dia pakai untuk bayar utang ceweknya. Kasihan banget, ampunilah dia. 2 miliar. Lunasi utang. Di dunia ini masih ada cowok sebaik itu? Shinta. Dia kayak pacarmu itu ya. Nggak bisa berobat ya? Aku punya ide bagus. Kebetulan hari ini, kami lomba frisbee. Sama anjing kami. Bosan kalau cuma satu. Kau jadi anjing satunya. Temani kami main. Gimana? Tuh. Di sana ada baju. Pakai itu, akting jadi anjing. Untuk rebutan frisbee. Kalau kau menang, dan buat kami senang, aku kasih 1 miliar. Kak Gavin, kayaknya seru deh. Gimana uang jadi anjing ini? Lebih banyak dari upah kurir. Jauh lebih banyak. Bisa selamatkan nyawamu juga. Dia benar. Dengan 1 miliar ini, aku bisa operasi. Gimana? Sudah kau pikirkan? Kali ini bukan demi cinta. Aku harus bertahan demi diri sendiri. Oke. Aku setuju. Fendi, oh Fendi. Demi cinta nggak berharga ini, direndahkan sampai kayak gini. Ayo kita taruhan. Aku bertaruh. Cowok itu pasti kalah. Aku bertaruh dia menang. Kak Gavin, kali ini aku pasti menang. Sudah lari. Kenapa aku bertaruh dia menang? Apa karena suara dan tatapan dia? Tadi? Enggak mungkin. Mana mungkin kebetulan gitu. Cepat lihat. Aduh, ngakak banget. Dia bahkan nggak secepat anjingnya. Shinta, selama ini kita pacaran. Aku berusaha bahagiakan kau, tapi nggak pernah lihat kau sebahagia ini. Hari ini aku kayak badut, lomba sama anjing. Dihina kalian. Malah lihat kau ketawa. Dipikir-pikir, lucu banget ya. Cepat lihat. Kayaknya dia nggak tahan lagi. Nggak tahan lagi? Dasar anjing. Cepat lari. Cepat lari. Memang dasar kurir makanan ya. Benar, Shinta. Sejak awal, aku cuma anjing. Bagi kau. Kau injak ketulusanku. Kau abaikan pengorbananku. Oke. Setelah drama ini selesai, kita juga akan berakhir. Kak Gavin, aku menang. Ambil uang ini. Cepat pergi. Pertama kali ada cowok yang kayak gini demi cari uang. Aku jadi penasaran. Gimana orangnya? Iya tuh. Biar kita lihat cowok mana yang menyedihkan gini. Kak Gavin, ayo taruhan lagi. Kalau di balik topeng ini, dia jelek atau ganteng? Menarik. Oke. Aku bertaruh. Cowok di balik ini. Ganteng. Ganteng? Kak Gavin, kayaknya kau kalah lagi deh. Kalau dia ganteng, ceweknya pasti cinta dia. Aku bertaruh, Kalau dia jelek, cowok terjelek di dunia. Nona Sena benar. Aku juga bertaruh dia jelek. Hei,
Hei, dasar kurir. Cepat buka. Biar kami lihat. Kau Yakin mau lihat? Tentu saja. Cepat buka. Iya, cepat buka. Buka, buka. Oke. Akan kuturuti. Fendi? Kok engkau di sini? Fendi, dengarkan aku. Fendi. Fendi. Cepat panggil ambulans. Dokter, kondisi pacarku gimana? Dia terlambat dibawa ke sini. Jantungnya kekurangan darah, banyak fungsi organnya yang rusak. Kami sudah berusaha. Nggak bisa selamat lagi. Kenapa jadi gini? Biasanya dia sehat-sehat saja. Kenapa nggak bisa diselamatkan? Sebenarnya dia kena gagal jantung kronis, terus malah terluka gini. Kau ngomong apa? Gagal jantung kronis? Kau pacarnya? Kau bahkan nggak tahu. Sumber jantung pasien, unik banget. Dia sudah nunggu jantung yang cocok selama beberapa tahun ini. Akhirnya kemarin ketemu yang cocok. Tadinya dia mau bayar biaya operasinya. Ternyata tiba-tiba nggak jadi bayar. Katanya nunggu lagi. Ternyata ditunda terus. Jadinya kayak gini. Fendi, cepat bantu aku. Selama ini kau kerja terus. Masa uang segitu pun kau nggak sanggup. Tapi uang itu... 1 miliar uang itu. Ternyata biaya berobat dia. Dokter, aku punya uang. Tolong carikan. jantung yang terbaik. Selamatkan dia. Sudah terlambat. Tubuhnya terluka sampai gini. Sudah melebihi batas. Bahkan kalau ganti jantung pun nggak guna. Nggak ngerti deh. Kau sebagai keluarga, gimana rawat dia? Ini salahku. Aku yang buat dia jadi gini. Fendi, apa kau lagi bohongi aku? Kau sakit parah gini. Kenapa nggak bilangin? Shinta. Kau senang pemainkan aku? Enggak. Fendi, aku salah. Aku beneran salah. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku nggak bisa tanpa kau. Dokter. 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 Siapkan alat defibrilator. Adrenalin. Cepat. Enggak boleh tinggalkan aku. Cepat. Salahku? Ini salahku. Aku nggak boleh paksa kau. Aku nggak boleh egois gitu. Nggak boleh tinggalkan aku. Nggak boleh. Nona Shinta. Nona Shinta. Nona Shinta. Fendi. Fendi. Shinta. Fendi mana? Fendi di mana? Shinta. Siapkan mentalmu. Ini pemberitahuan kematian dari rumah sakit. Dia nggak bertahan. Nggak mungkin. Padahal dia pagi tadi. Masih baik-baik saja. Dia nggak mungkin mati. Nggak mungkin. Pemakaman Fendi dijadwalkan sore ini. Pergilah hantar dia untuk terakhir kalinya. Aku nggak percaya. Pasti ada kesalahan. Dia nggak mungkin tinggalkan aku. Aku mau cari dia. Shinta. Aku mau cari dia. Shinta, tenang dulu. Shinta, dia beneran sudah pergi.
Kau masih berani datang? Aku nggak percaya. Aku nggak percaya Fendi meninggal begitu saja. Kau masih berani datang? Aku nggak percaya. Aku nggak percaya Fendi meninggal begitu saja. Dia pasti lagi salahkan aku. Karena aku bohongi dia. Karena aku sakiti hatinya. Dia pasti sembunyi. Hindari aku. Fendi, lo tuh nggak mati kan? Keluar. Cukup. Apa hakmu teriak-teriak di sini? Kau yang bunuh Fendi. Kalau bukan karena lunasi utang judimu, dia pasti sudah operasi transplantasi. Dia pasti ada kesempatan diselamatkan. Aku pacarnya. Menurutmu aku berhak ke sini? Pacar? Kau pantas ngaku. Pacarnya? Kau pernah peduli sama dia? Apa kau tahu dia kena gagal jantung kronis? Apa kau tahu demi lunasi utang 1 miliar itu, dia kerja sebanyak apa? Nggak bisa makan dan tidur? Bahkan sampai jual darah? Apa kau tahu dia bahkan rela korbankan nyawanya? Tapi kau, apa yang kau lakukan? Kau tipu uang berobatnya. Untuk beli anjing? Seenaknya permainkan dia, siksa dia. Kau injak cintanya ke kau. Sekarang dia sudah mati. Kau puas? Aku nggak tahu. Aku benerannya nggak tahu. Kalau semuanya akan kayak gini. Kenapa dia nggak bilang sakitnya separah itu? Kalau dia bilang, aku nggak akan. Dia nggak bilang karena takut kau khawatir, takut kau terbebani. Dia selalu pikirkan kau. Tapi kau, selain menuntut, apa yang kau lakukan buat dia? Fendi, aku beneran tahu salah. Fendi, buka matamu, lihat aku ya. Mana Fendi? Kenapa mayatnya nggak ada? Kenapa mayatnya nggak ada? Nona Cika, jujur sama aku. Sebenarnya Fendi nggak mati, kan? Dia lagi bohongi aku, ya kan? Dia cuma mau aku nyesal. Mau aku menderita? Ya kan? Dia pasti salahkan aku. Nona Sinta, jangan terlalu percaya diri. Fendi sudah meninggal. Setelah kremasi jenazahnya, abunya dibawa pulang ke kampungnya. Kampungnya? Di mana kampungnya? Nona Cika, kasih tahu aku. Aku mau cari dia. Kau bahkan nggak tahu di mana rumahnya. Kau masih bilang mau temui dia terakhir kali. Shinta, kalau ada waktu, ikut aku pulang kampung yuk. Nenekku selalu mau ketemu sama kau. Aku nggak mau berurusan sama keluargamu. Kalau mau pulang, kau sendiri saja. Fendi, kembalilah. Mau marah atau pukul juga nggak apa. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendirian. Fendi. Dokter Cika, Fendi sudah sadar. Aku langsung ke sana. Jangan. 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 Kau sudah bangun? Aku tidur berapa lama? 3 hari. Aku sudah bilang ke Sinta. Soal kau meninggal, sesuai arahanmu. Dia sedih banget. Kau tetap mau bohongi dia? Kau sudah gini, jangan minum lagi.
Ayo, minum obatnya ya. Ingat ya, yang paling kanan itu obat mabuk, tengah itu obat maag, kiri itu obat flu. Kalau aku nggak di rumah, nggak boleh asal makan. Harus ingat lihat labelnya. Fendi, padahal kau cinta aku. Kenapa tinggalkan aku? Kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa? Fendi. Fendi. Kok engkau di sini? Aku telepon kau, tapi nggak diangkat. Aku khawatir sama kau. Jadi aku kesini lihat. Shinta, kau nangis? Karena kurir yang nggak berguna itu. Kenapa? Padahal kau bilang, kau nggak suka dia. Biarkan saja dia mati. Ngapain kau nangis? Aku memang pernah bilang. Tapi kami sudah pacaran selama ini. Aku ini manusia. Aku juga ada perasaan. Cowok miskin kayak dia. Nggak pantas untuk perasaanmu. Kau selalu nunggu. Aku pulang, kan? Aku sudah pulang. Harusnya kau pikirkan masa depan kita. Seingatku. Dulu kau bilang, mau keliling dunia, kan? Aku akan bawa kau ke Paris, ke New York, kemanapun itu. Shinta, kau selalu mau ke luar negeri, kan? Setelah uangku cukup, kita main di dalam negeri dulu. Lihat, aku sudah susun rencananya. Kita ke Yuno dulu, terus ke Seijo, terakhir. Dah, nggak ada yang seru. Kalau gitu tunggu aku lagi. Sampai uangku cukup. Bisa, kah? Sudahlah. Pas dia sudah mati, kita bisa mulai dari awal lagi. Nggak ada yang halangi kita. Kau tampar aku. Kau tampar aku. Demi kurir makanan itu? Walaupun dia kurir makanan, dia tetap manusia. Halo, apa ini Nona Shinta? Iya, benar. Di asrama Fendi ada beberapa barang peninggalan. Tolong kesini ambil. Oke. Aku langsung ke sana. Shinta, aku mau pergi bentar. Kau pulang lebih awal. Halo, Om Kevin. Aku Gavin. Dia tinggal di sini? Iya. Dia terlalu berusaha. Demi sewakan kau. Apartemen bagus, dia tinggal di tempat gini. Dia selalu bilang, demi siapkan rumahmu, dia gimana pun juga nggak apa. Kami bujuk pun nggak didengar. Oktober. Aku didiagnosis gagal jantung akut. Dokter bilang, kalau nggak dioperasi, mungkin hidupku sisa 2 tahun. Biaya operasinya 1 miliar. Tapi aku bahkan nggak ada 60 juta. Aku dan orang tuaku sudah lama putus hubungan. Mereka bilang aku sampah. Buat malu saja. Rekanku juga sering bilang, sampah kayak aku. Nggak guna hidup. Lihat saja tampang miskinnya. Makan pun nggak sanggup. Masih mau kumpulkan biaya operasi. Orang kayak dia, percuma saja hidup. Lebih baik mati saja. Sampai aku ketemu Shinta, senyumnya kayak matahari, yang terangi hidupku. Waktu itu, tiba-tiba aku merasa kayaknya hidupku
Nggak seburuk itu. Aku mau hidup. Setiap waktu sama Shinta, aku bahagia banget. Aku bersumpah, sesusah apapun masa depanku, aku tetap akan kasih dia masa depan yang bahagia. Shinta suka jalan-jalan, terutama ke luar negeri. Dia juga suka cobain makanan enak. Setiap lihat wajahnya yang puas, aku jadi merasa semuanya sepadan. Ku pakai sisa tabunganku untuk bayar sewa apartemennya selama 6 bulan. Dia bilang, dia suka cahaya matahari di sana. Januari, aku dapat 20 pesanan lebih hari ini. Aku dapat 400.000. Belakangan ada perhiasan yang disukai Shinta. Di hari ulang tahunnya nanti, akan kubelikan untuk dia. Penyakitku bisa ditunda, tapi ulang tahun Shinta nggak boleh diabaikan. Aku tahu, aku nggak pantas untuk dia. Dia sehebat itu, dan aku cuma kurir. Tapi aku mau dia tahu dia pantas. Punya yang terbaik. Dia pakai semua biaya berobatnya untuk aku. Tapi kondisiku makin parah. Aku nggak tahu bisa temani dia berapa lama. Fendi, kau kenapa? Kok wajahmu pucat banget? Nggak ya, Pak. Mungkin tadi aku jalan terlalu cepat. Kau lapar, kan? Aku akan masakin kau. 9 Februari. Shinta kasih aku setelan jas. Itu hadiah paling berharga yang pernah ku terima. Aku nggak tega pakai. Ku harap hari ini di tahun depan, aku bisa pakai jas ini lagi. Dengan kondisiku yang sehat. Dan lamar Shinta dengan berani. Halo Kak Gavin, hari ini ulang tahunmu. Bukannya kau selalu mau beli? Setelan jas, sudah aku beli. Ku kirimnya. Shinta, temanku sudah belikan. Kau kembalikan saja. Oke. Shinta, kenapa? Kok murung? Enggak apa. Aku belikan setelan jas. Coba lihat, kau suka enggak? Buat aku suka banget. Kayaknya kualitasnya bagus banget. Pasti mahal, kan? Ternyata kau selalu diam-diam, berkorban buat aku. Tapi aku nggak pernah peduli sama kau. Ku biarkan kau menderita. Fendi, kau bilang mau nikahin aku. Kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa engkau? Fendi. Fendi. Apa itu kau? Aku nggak mimpi kan? Ini aku, Shinta. Ini benaran kau. Akhirnya kau kembali. Jangan tinggalkan aku sendirian, ya? Aku rindu banget. Aku beneran rindu banget. Kau mau ngomong apa sih? Shinta, aku selalu sama kau kok. Fendi. Fendi. Jangan tinggalkan aku. Fendi. Fendi. Shinta, kau sudah sadar. Shinta, akhirnya kau sadar. Kau takutin kami saja. Kenapa kau tiba-tiba pingsan? Karena apa lagi? Ya karena kurir miskin itu. Aku nggak ngerti deh. Apa perlu sedih gitu? Cuma demi seorang cowok. Benar, Shinta. Jangan ngomong gitu. Kita akan sedih kalau anjing peliharaan mati. Apalagi ini anjing yang setia itu. Benang kan, Shinta? Iya tuh.
Sudah cukup belum? Kalian bercandakan nyawanya? Kalian punya hati nggak sih? Kalau bukan karena kalian hasut aku permainkan Fendi, dia juga nggak akan mati. Kok jadi salahkan kami? Terakhir kau yang habiskan 1 miliar ya? Iya tuh, bukan kami yang paksa dia cari uang. Aku juga cuma nendang dia. Mana gue tahu dia selemah itu? Aku cuma mau kerjai dia. Dia yang mau jadi anjing. Lomba jadi anjing. Kataku sih, harusnya dulu kalian nggak dukung Sinta pacaran sama cowok itu. Biarkan saja dia mati. Tapi sekarang kita malah jadi ikut sial. Diam. Dia memang miskin, tapi dia orang terbaik. Selama aku hidup, pacarku. Nggak boleh dikatai orang. Kok sampai marah? Apa perlu gitu demi orang yang sudah mati? Kau ngapain, Sinta? Keluar. Keluar kalian semua. Sinta, engkau... Aku nggak mau lihat kalian lagi. Sinta, kau nggak apa? Wangi, kok kau kesini? Kudengar kau pingsan. Jadi aku buru-buru ke sini. Orang-orang tadi kayaknya marah. Apa kau berantem sama mereka lagi? Mereka semua terlibat sama kematian Fendi. Sinta, aku tahu kau sedih. Tapi ada hal yang harus kubilangin. Ada apa? Aku minta temanku cari tahu. Sejak Gavin balik dari luar negeri, dia investasi di beberapa perusahaan. Salah satunya ada perusahaan induk ayahmu. Gavin memanfaatkan pernikahan kalian untuk redakan tekanan keuangan Winata Group. Sinta, aku khawatir dia akan manfaatkan rasa sukamu untuk dekati kau dan akan manfaatkan kau. Menurut berita terbaru, putri keluarga Sena, Sinta Sena, akan nikah sama Gavin, pewaris Winata Group. Kedua keluarga sama-sama sudah sepakat. Pernikahan ini mungkin akan mengubah struktur bisnis dari kedua grup. Nggak usah lihat berita gini. Emosian, nggak baik untuk pemulihanmu. Chika, aku tahu gimana kondisi tubuhku. Waktuku sisa dikit. Lihat nggak lihat, juga nggak apa. Sinta buat kau jadi gini. Kau baru pergi berapa hari, dia langsung nikah sama orang lain. Dia kelewatan banget. Yang lalu, biarkanlah berlalu. Sekarang aku cuma mau jalani sisa hidupku dengan baik. Apa ada yang mau kau lakukan? Aku bisa bantuin kau. Nggak perlu, Chika. Selama ini, aku sudah repotin kau. Ngapain kau sungkan? Apa kau lupa? Kita ini teman yang tumbuh bersama sejak kecil. Bilang saja kalau ada perlu. Aku nggak peduli sama hal lain. Tapi kalau di sini, pasti akan kubantu. Putri grup Sena Sinta Sena akan segera menikah dengan pewaris Winata Group Gavin. Sinta, gimana kondisimu? Soal pernikahan, ada apa itu? Sejak kapan aku setuju nikah? Pernikahan itu maksud orang tua kita. Lagian, bukannya kau suka aku. Dan kau juga tahu perasaanku. Perasaan? Perasaan? Untuk grup Sena? Atau perasaan ke aku? Sinta, kau salah paham. Aku beneran suka kau. Pernikahan itu cuma sebagai pelengkap. Gavin, jangan kira aku nggak tahu apa rencanamu. Aku selalu kira kau pulang karena kau cinta aku. Nggak disangka kau pulang demi dekati aku, biar kita bisa balikan. Terus nikahin aku atas tekanan keuangan Winata Group. Apa itu? Perasaanmu ke aku. Apa itu perasaanmu ke aku? Sinta, siapa yang bilang itu cuma rumor? Kali ini aku pulang cuma biar bisa sama kau. Lagian, Fendi sudah pergi. Aku lebih harus temani kau. Rumor atau bukan? Kau yang paling tahu. Gavin, aku Sinta. Bukan pion yang bisa dimainkan. Aku nggak akan jadi alat untuk pernikahanmu. Tuan Gavin, Pak Kevin cari kau. Oke. Sinta, aku temui Om Kevin dulu. Nanti pulang, baru aku jelaskan.
Fendi, kok engkau di sini? Maafkan aku. Fendi, ini salahku. Kalau aku lebih cepat sadar perasaanku, apa kau nggak akan mati? Nona, Tuan Kevin cariin. Oke. Walaupun dia tahu, terus kenapa? Sekarang Fendi sudah mati. Dia nggak ada pilihan lain. Selain nikah sama aku, Kau memang licik. Di pesta hari itu, kau sudah sadar kalau kurir itu si Fendi. kalau hari itu aku nggak sadar, mungkin dia bisa hidup lebih lama. Sayangnya, hati Shinta sudah goyah. Jadi dia harus mati. Jadi dia harus mati. Aku sudah lama mau bunuh dia. Nggak disangka, kali ini dia datang sendiri. Shinta, kok kau kesini? Pas aku mau jelaskan ke kau. Jelaskan? Jelaskan apa? Jelaskan kalau kau tahu. Kalau kurir hari itu si Fendi. Tapi kau sembunyikan dan hasut aku untuk lukai Fendi. Jelaskan kalau kau bisa kasih tahu aku dia siapa. Dan bisa selamatkan dia. Tapi malah diam saja. Bahkan bunuh dia. Shinta, kau ngomong apa sih? Mana mungkin kami celakai Fendi? Dia sendiri yang lemah. Bukan salah kita. Kau masih bohong. Aku sudah dengar tadi. Kau sudah lama mau bunuh dia dan nikahin aku untuk selesaikan masalah Winata Group. Semua ini rencanamu. Iya. Sejak awal, aku tahu kalau dia Fendi. Terus kenapa? Dia cuma kurir makanan miskin. Nggak pantas saingan sama aku. Shinta, kau tunanganku. Di hidup ini, kau ditakdirkan nikah sama aku. Kau seram banget. Kevin, aku nggak akan mau sama orang kayak engkau. Kau bunuh Fendi. Aku nggak akan ampuni kau. Shinta, kau beneran pikir aku yang bunuh dia? Daripada pikirin itu, mending kau pikirkan salahmu. Apa maksudmu? Kalau kau peduli sama dia, mana mungkin kau nggak tahu kalau dia sakit separah itu? Mana mungkin kau pakai uang berobat dia? Belikan aku anjing. Mana mungkin kau nikmati cinta dia, tapi sambil mesra sama aku? Kenapa kau ngomong gitu? Aku nggak tahu dia sakit. Dia juga nggak pernah bilangin. Dia yang nggak bilang. Atau kau yang nggak pernah peduli? Benar juga. Kau pasti bingung. Gimana kalau aku bantu? Biar kau ingat. Gimana kau bunuh Fendi? Kau nggak berhak. Kau menggato hubunganku sama Fendi. Aku nggak ngerti soal hubungan kalian, tapi aku ngerti kau. Kau selalu gitu. Egois banget. Nggak pernah peduli perasaan orang. Orang yang mulai ini semua, itu kau. Yang permainkan perasaannya, itu kau. Yang hamburkan uangnya, sampai dia kecewa dan pasrah. Juga engkau. Kau masih merasa yang bunuh Fendi itu aku? Enggak. Aku nggak bunuh dia. Aku beneran cinta dia. Aku nggak bunuh dia. Di acara hari itu, Kau. kau yang lukai dia. Kenapa aku berani? Karena siapa? Apa kau lupa apa yang pernah kau bilang kau sama dia? Cuma karena kau marah, aku pergi tiba-tiba. Sejak aku balik ke sini, kau selalu suka sama aku. Sedangkan dia hanya seekor anjing di sisimu. Kata-kata ini adalah milikmu. Kalau tidak menurutmu, apa yang membuatku berani bertindak sekehendakku, menyakitinya? Orang yang membunuh Fengkai dari awal sampai akhir adalah kamu. Namun sekarang,
semuanya baik-baik saja. Kamu hanya perlu diam manis di sini. Lalu nikahi aku. Itu aku. Itu aku yang membunuh Feng Kai. Itu aku yang membunuh Feng Kai. Dokter Jiang, aku memutuskan untuk menyumbangkan seluruh asetku ke rumah sakit. Sekarang Feng Kai sudah mati. Untuk siapa kamu melakukan semua ini? Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin menebus. Meskipun sedikit saja. Sekarang berbicara seperti itu. Apa gunanya? Feng Kai sudah mati. Sebanyak apapun yang kamu lakukan, tidak bisa mengembalikan nyawanya. Aku tahu. Apapun yang aku lakukan, tidak bisa mengembalikan. Tapi jika bisa melakukan sesuatu yang dulu dipedulikan, setidaknya hatiku akan lebih lega sedikit. Anggap saja, aku sedang menebus dosa. Menebus dosa? Sayangnya ada hal yang dia tidak akan pernah bisa perbaiki. Xiaonuan, bukankah sebelumnya kamu bertanya padaku sebelum pergi, apakah ada sesuatu yang ingin kamu lakukan? Iya. Sebelum aku pergi, ada beberapa hal yang ingin aku lakukan. Kamu... Baik. Aku temani kamu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu bersamamu. Terima kasih. Dulu, aku pernah bilang padanya, ingin memilih gaun pernikahan bersama. Aku tahu. Maaf, aku... Jangan bilang begitu. Ingat tidak, waktu kita kecil, kamu selalu bilang ingin menikah denganku. Bahkan kamu maksa aku pakai spray untuk berpura-pura jadi pengantin. Hasilnya, kita dikejar ibuku. Aku ingat, waktu itu, kamu malah jatuh, menangis jadi-jadinya. Hei, jangan bilang begitu. Apakah Anda ingin mencoba gaun pengantin? Iya, ya aku ingin mencobanya. Feng Kai, bagaimana penampilanku dengan gaun ini? Bagus. Gaun ini saja. Bagaimana? Feng Kai, cantik tidak? Sangat indah. Kamu terlihat begitu menawan dengan gaun pengantin. Akhirnya kamu mau untukku mengenakan gaun pengantin. Iya, aku memakainya untukmu. Kamu senang kan? Senang nggak? Terima kasih. Akhirnya kamu mau untukku mengenakan gaun pengantin. Iya, aku memakainya untukmu. Kamu senang kan? Senang nggak? Terima kasih. Feng Kai, apa harapan keduamu? Harapan keduaku adalah, aku berharap bisa mendapatkan setelan jas baru. Setelan jas? Dari kecil hingga sekarang, ayah ibu tidak pernah membeli baju baru. Dan satu-satunya kali menerima baju baru, itu juga baju yang orang lain tidak mau lagi. Pacar perempuan memberiku setelan jas. Lihat betapa senangnya aku. Tidak berapa lama kemudian, dilihat, disentuh secara berulang-ulang. Kenapa tidak ada yang memberiku satu setelan? Kakak Fu, setelan jas ini, semoga kamu suka. Jadi kali ini, saya berharap bisa mendapatkan satu set jas yang benar-benar milik saya. Setidaknya, bisa membuat saya pergi dengan layak. Feng Kai, jangan bicara begitu. Kita beli sebuah jas yang paling bagus, biar kamu pakai. Dengan penuh kehormatan. Terima kasih, Dajiang Nuan. Sebenarnya, saya tidak takut mati. Saya hanya berharap di hari-hari terakhir, bisa hidup dengan lebih bermartabat. Jangan bicara begitu. Ayo kita coba jasnya.
Feng Kai, lihat kamu suka warna apa? Biru tua atau hitam? Yang biru tua itu sangat bagus. Baiklah, kita coba yang itu. Sangat bagus. Sangat cocok untukmu. Ternyata saya memakai jas seperti ini. Xiaonuan, tahukah kamu, sebenarnya saya selalu punya satu keinginan, yaitu bisa bersama orang yang paling saya cintai, menonton pertunjukan sekali. Sayangnya, sebelumnya belum pernah terlaksana. Soksis, besok pagi kita pergi lihat matahari terbit, okey? Aku dengar ya, matahari terbit sangat indah. Apa bagusnya lihat matahari terbit? Bangun pagi-pagi capek sekali. Aku masih mau tidur lebih lama. Sekali saja ya, aku benar-benar ingin pergi melihatnya bersamamu. Aku bilang tidak lihat ya, tidak lihat. Bisa tidak jangan ganggu aku? Xiaonan, terima kasih kamu mau menemani aku ke sini, membuatku di hari-hari terakhir ini masih bisa melihat matahari terbit yang begitu indah. Jangan bilang terima kasih. Di antara kita, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Indah sekali. Ternyata matahari terbit seperti ini. Dulu aku ya, bangun pagi pergi jual makanan, belum pernah benar-benar melihat pemandangan sepanjang jalan. Selalu merasa menyesal. Sekarang merasa semuanya sepadan. Maaf, tidak bisa menyembuhkan. Jangan bilang maaf, Xiaonan, kamu tidak ada bagian yang perlu minta maaf padaku. Aku sangat berterima kasih padamu saat aku paling membutuhkan. Kamulah yang selalu berada di sisiku. Tapi, kalau saja aku bisa lebih cepat menemukan penyakitmu, mungkin kamu akan punya lebih banyak waktu. Waktu itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita lakukan adalah menghargai setiap saat yang ada. Seperti sekarang ini, bisa melihat matahari terbit bersama kamu, aku sudah sangat bersyukur. Xiaonan, lihat. Mataharinya muncul. Nona Shen, Dr. Jiang sudah menerima sumbangan Anda. Silakan Anda sekarang datang ke kantor Dr. Jiang untuk konfirmasi tanda tangan. Baiklah, saya akan segera datang. Feng Kai. Dr. Jiang? Dr. Jiang? Mana Feng Kai? Apakah Feng Kai masih hidup? Barusan saya melihatnya. Nona Shen, kau sebenarnya ingin aku mengatakannya? Berapa kali? Feng Kai sudah tiada. Bukankah kau sudah menerima surat kematiannya? Surat kematian juga bisa dipalsukan. Feng Kai pasti masih hidup. Benar kan? Aku tahu aku sudah melakukan hal yang tak terampuni. Feng Kai tidak akan memaafkanku. Tapi, aku benar-benar ingin melihatnya sekali. Biarkan aku menemuinya. Oke? Aku mohon padamu. Nona Shen, masalah Feng Kai tidak ada hubungannya denganmu lagi. Apa maksudmu tidak ada hubungannya denganku? Dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Kalau dia benar-benar masih hidup, setidaknya biarkan aku menemuinya sekali, berdiri di depannya untuk menebus dosaku. Nona Shen, Feng Kai sudah membuat pilihannya. Dia sudah lama memaafkanmu. Dia berharap kamu bisa melupakan masa lalu dan menjalani hidupmu sendiri dengan baik. Lupakanlah. Bagaimana bisa aku melupakan? Aku berhutang padanya. Benar-benar terlalu banyak. Jika dia benar-benar masih hidup, aku ingin bertemu dengannya secara langsung dan mengatakan maaf. Kumohon padamu, Biarkan aku menemuinya sekali saja. bahkan jika harus memakai hidupku untuk menebus dosa. Kumohon. Feng Kai ada di tepi laut. Jika kamu pergi sekarang, mungkin masih bisa menemuinya untuk terakhir kalinya. Terima kasih. Dr. Jiang. Feng Kai. Feng Kai. Aku salah orang. Feng Kai.
Kamu sebenarnya di mana? 分开， 分开， Benar-benar kamu. Kamu tetap datang. 分开， Jangan menangis. Sebelum aku pergi, tolong bantu aku mewujudkan keinginan terakhirku. Aku ingin mendengar kamu menyanyikan sekali lagi. Lagu yang kamu nyanyikan saat kencan pertama kita. Lagu yang kamu gumamkan. You are, Beautiful. you are, Beautiful. Phân开，分开， Sauksis, jangan sedih. Juga jangan menyalahkan diri sendiri. Aku sudah memaafkanmu. Benar, meskipun waktu bersamamu, saat itu, dipenuhi dengan kebohongan. Namun kegembiraanku nyata. Kebahagiaan juga nyata. Kenangan tersebut bagiku tetap berharga. Aku tahu dalam hatimu ada banyak penyesalan. Namun tolong lepaskan itu. Masa lalu itu, biarkan berlalu. Kita tahu tidak seharusnya terikat olehnya. Kamu masih punya jalan yang sangat panjang untuk ditempuh. Masih banyak hal-hal indah menunggumu untuk mengalami. Sauksis, kamu salah satu orang terpenting dalam hidupku. Meskipun kita tidak bisa bersama sampai akhir. Oh, aku tetap bersyukur. Kamu pernah hadir dalam hidupku. Hari-hari ke depan. Hiduplah dengan baik.